Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafsu birahi yang tiada taraf menjadi ciri khas Ratu Valeria Messalina, yang tercatat tidur dengan 150 pria dan bahkan nekat menggelar maraton seks dengan seluruh pria di kota Romawi. Namun, apakah kisah lengkapnya? Temukan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir, agar terhindar dari kesesatan. Dalam sejarah Kekaisaran Romawi, sosok Ratu Valeria Messalina menarik perhatian banyak orang. Ia dikenal sebagai pemimpin yang kejam, bahkan sampai-sampai membunuh saudara kandungnya sendiri. Selain itu, ia juga terkenal karena mengajak pekerja seks Romawi untuk melayani keinginan birahinya yang tidak terkendali. Messalina naik tahta setelah menikah dengan Kaisar Romawi Claudius. Di masa pemerintahannya, ia terlibat dalam berbagai perbuatan yang kontroversial, termasuk mengadakan kontes dengan seorang pekerja seks terkenal di Romawi untuk melihat siapa yang bisa melayani pria terbanyak dalam satu malam. Ratu Melina hidup dalam kemewahan dan keleluasaan yang luar biasa. Meski memiliki kekayaan melimpah, ia lebih memilih untuk memuaskan nafsunya daripada menghabiskannya untuk hiburan atau barang-barang mewah. Kehidupan Messalina menjadi representasi dari kesombongan dan moralitas yang tergelincir di Roma selama berabad-abad. Ia dianggap sebagai salah satu wanita paling kontroversial dalam sejarah. Valeria Messalina lahir sekitar tahun 20 Masehi dari keluarga bangsawan. Sejak kecil, ia sudah menarik perhatian dengan kecantikannya yang memesona. Dibesarkan dengan penuh kemewahan, Messalina menjadi semakin dimanjakan oleh keluarganya. Pada usia 15 tahun, ia menikah dengan Kaisar Romawi Claudius yang jauh lebih tua darinya. Claudius dikenal sebagai seorang pemimpin yang berbakat dan pembangun besar pada masa itu. Messalina, dalam riwayat sejarah, tercatat sebagai sosok yang penuh dengan kejenakaan, ambisi, dan keinginan untuk mengendalikan orang banyak. Ia sering disalahkan karena menggunakan kekuasaannya untuk melakukan penindasan yang besar-besaran, dengan dugaan bahwa ia memanfaatkan pengaruhnya untuk mencapai tujuan politik dan kepentingan pribadi. Salah satu korban awal adalah Appius Junius, seorang komandan 3 legiun di Spanyol, yang dipaksa untuk kembali ke Roma dan menikahi ibu Messalina. Berbagai sumber sejarah mencatat kisah menarik ini, bahkan menuding bahwa Messalina terlibat dalam pembunuhan Kaisar Claudius. Ratu Messalina tidak segan-segan dalam kekerasan dan ambisinya. Korban lain dari tindak kekerasan dan ambisi brutalnya termasuk komandan pengawal hakim dan Catonius Jutus, yang keduanya merupakan tokoh penting dalam Kekaisaran Romawi. Ia juga diduga terlibat dalam pembunuhan Julia Livilla, keponakan Claudius, dan Julia, cucu perempuan Tiberius. Motif pembunuhan itu disinyalir karena rasa cemburu Messalina terhadap kecantikan mereka yang melampaui dirinya. Marcus Vinicius, suami Julia Livia, bahkan dilarang mendekati karena menolak menjadi kekasihnya. Daftar kejahatan dan pembunuhan yang dihadirkan oleh Messalina sungguhlah panjang. Selama masa pemerintahannya yang berlangsung 7 tahun, ia melahirkan 2 anak dari Kaisar Claudius, yaitu putri Claudia Octavia dan Britannicus. Namun, riwayat mencatat bahwa Messalina tidak setia pada suaminya. Catatan sejarah kuno melaporkan bahwa ia terlibat dalam hubungan dengan 150 pria selama masa pemerintahannya sebagai ratu. Bahkan, ia membangun rumah bordil mewah di Roma, yang dikenal tanpa meminta bayaran yang tinggi. Para tamu yang bermalam dengan Messalina hanya perlu membayar 1 sen sebagai bukti keberhasilannya. Banyak bangsawan terkemuka yang tercatat pernah berselingkuh dengan sang ratu. Messalina bahkan menjelma sebagai pelacur di rumah-rumah pelacuran elit dan tempat-tempat lain di Romawi. Kisah yang paling mencolok dari kehausan yang tak terpuaskan dari Ratu Romawi yang legendaris adalah tantangan yang dia berikan kepada seorang gadis bernama Sila. Sila adalah seorang pelacur Romawi yang terkenal dengan kapasitasnya yang luar biasa untuk melayani puluhan pria dalam semalam. Selain itu, ia juga dikenal karena keahliannya di atas ranjang. Tantangan yang diajukan oleh Ratu Romawi adalah untuk menentukan siapa di antara mereka yang layak memperoleh gelar Ratu Seks Romawi, berdasarkan siapa yang bisa bertahan paling lama dan paling tangguh menghadapi para pria di tempat tidur. Akhirnya, kontes bercinta yang tak biasa itu dimulai. Keperkasaan sang ratu diuji sepanjang malam oleh beberapa pria terbaik Mesir pada saat itu. Namun, yang mengejutkan terjadi ketika fajar mulai menyingsing. Meskipun kelelahan, Ratu Messalina terus berjuang dengan penuh semangat melawan para pria Romawi yang menantikan giliran mereka. Bahkan, dengan antrian yang tak kunjung habis untuk berhubungan dengannya,
sang ratu terpaksa melanjutkan kontes yang gila itu hingga keesokan harinya. Kisah malapetaka Messalina tidak berakhir di situ. Setelah kontes berakhir dan Ratu Messalina keluar sebagai pemenang, ia terjerumus ke dalam perselingkuhan lebih dalam. Dia memaksa seorang pengawal kekaisaran Romawi, Silus, untuk menceraikan istrinya agar bisa menjadi kekasihnya secara resmi. Ketika kaisar sedang dalam perjalanan ke Austria, mereka diam-diam mengadakan pernikahan. Namun, berita tentang pernikahan itu akhirnya terbongkar oleh salah satu anggota istana Claudius, meskipun kaisar sulit menerima kenyataan tersebut. Kaisar Claudius harus menghadapi pengkhianatan ini, bersama dengan berita lain yang tak menyenangkan. Sang ratu, yang dicintainya, berencana membunuhnya agar kekasihnya dapat naik tahta sebagai penguasa Romawi. Claudius tidak bisa lagi menoleransi penghinaan terbuka dari Messalina dan pengikut setianya, termasuk Silus. Akhirnya, Silus ditangkap dan dihukum mati atas perselingkuhan itu. Ratu Messalina dipanggil oleh kaisar untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Dia mulai merasa panik dan penuh penyesalan, tetapi tidak memiliki alasan yang cukup untuk menjelaskan perbuatannya. Dalam keputusasaan, ia bersembunyi di taman yang indah, meratapi nasibnya dan merenungkan dosa-dosanya. Akhirnya, Messalina melakukan harakiri, mencoba bunuh diri 2 kali sebelum akhirnya berhasil ketika seorang uskup menemukannya di taman dan mengakhiri hidupnya dengan pedangnya. Itulah saat Ratu Messalina menghembuskan nafas terakhirnya. Wallahualam bisawab, jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.